Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Pak Luis, buka mikrofonnya, Pak. Kamu dengan live Velia. Ya. Ada pertanyaan ini. Kenapa hidup ini selalu kita terapkan kebenaran dan semakin dibenci sesama? Itu aja dia. Ya, karena kebenaran itu dibenci oleh setan. Kebenaran itu menyakitkan bagi setan, Pak. Kebenaran yang tak terbantahkan bahwa Kristus telah menginjak maut. Kristus telah menaklukkan maut. Di manakah sengatmu, wahai maut? Hanya Yesus satu-satunya di dunia ini yang bisa menginjak maut melalui kebangkitannya. Maut itu tidak berkuasa lebih lama atas Kristus. Maka Kristus ketika bangkit dia menginjak kepala ular, kepala kematian itu. Makanya itu iblis itu hanya takut sama Yesus. Dia tidak takut sama yang lain. Dia hanya takut sama Yesus. Benci sekali dengan Yesus. Makanya ketika saya ngomong kebenaran, ketika kita berbicara tidak ada keselamatan di luar Yesus, itu betul. Kenapa? Mana ada keselamatan di luar Yesus? Karena hanya Yesus yang bisa menginjak dan mengalahkan maut. Ketika kita beriman kepada Yesus, kita memberitakan kebenaran kepada semua orang mengenai Kristus. Dunia ini akan berusaha untuk mencobai kita. Dia benci kita karena kita memperkatakan kebenaran. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kalau dunia ini membenci kamu, ingatlah dia sudah terlebih dahulu membenci aku. Jadi kamu ngikut Yesus itu bukan untuk enak-enak. Bukan. Di dunia ini kamu teraniaya. Coba lihat para rasul, para murid. Adakah hidupnya yang enak? Tidak ada. Mati martir semua. Yohanes diasingkan di Pulau Patmos. Gak ada yang enak-enak. Gereja mengalami penganiayaan. Jadi ikut Yesus itu pikul salib. Menyangkal semua. Kenapa? Karena begini, saya jelaskan pakai skema ya. Kenapa kita mengalami kesusahan ketika kita mengikuti Yesus? Saya kasih ilustrasinya begini ya, bentar. Biar Anda dengan bijaksana dapat menimbang ya. Coba perhatikan ini. Sebentar. Ini ya. Ingat Pak, dunia ini itu telah di dalam kerajaan maut. Makanya ketika iblis itu mencoba Yesus, apa kata iblis itu? Kalau kamu tunduk dan mau taat samaku, ku berikan kerajaan dunia ini samamu karena itu telah menjadi milikku. Nah, ini kerajaan maut dengan segala dosa. Nah, kerajaan Allah itu di sini. Kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa menyeberangi ini ke sini? Melalui salib Kristus. Kita berjalan dari sini, dan ketika kita berjalan di dalam salib Kristus kepada kerajaan Allah, karena Yesus nggak datang bawa agama, kita datang bawa apa? Yesus datang bawa apa? Lukas 16:16, bawa kerajaan Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi itu berakhir sampai zaman Yohanes. Jadi ketika kita di sini, orang di dunia ini, kita mulai percaya sama Yesus, kita berjalan untuk ke dalam kerajaan Allah. Maut ini akan berusaha menarik kita menjadi miliknya kembali.
Dia akan tarik kita. Kenapa melalui salib Kristus? Karena di salib inilah maut itu dikalahkan melalui kebangkitannya kepada kerajaan Allah. Jadi kita kan selalu mengalami kesukaran, pasti. Karena Tuhan Yesus bilang, ya memikul salib Pak, bukan bersenang-senang. Ya, orang Kristen itu harus menderita. Kalau orang Kristen tidak menderita, dia tidak melayani Kristus. Dia tidak meneladani Kristus. Karena Kristus pun menderita. Yesaya 53. Kristus itu menderita. Kristus adalah teladan. Penderitaan itu membawa kemurnian iman. Tanpa penderitaan tidak ada kemurnian iman. Tanpa ujian tidak ada kemurnian. Jadi kalau orang Kristen mau enaknya, enak-enak saja, tidak ada ujian, tidak ada penderitaan, kamu bukan Kristen. Karena Yesus saja yang sempurna dari Allah mengalami penderitaan, mengalami ujian. Ketika dia dicobai di padang gurun, dia sedang diuji oleh Bapaknya untuk membuktikan bahwa dia adalah taat kepada Bapaknya. Kalau Yesus yang tidak berdosa saja mengalami itu, lalu siapa kamu berusaha jadi Kristen tapi enak-enak saja? Penderitaan itu hadiah. Hadiah untuk memurnikan kita. Ya? Baik, terima kasih Ilya, sangat terjawab dan sangat terhibur lah, karena itulah pergumulan saya selama ini, saya sebagai hamba Tuhan. Ya. Tuhan tetap menyertai kita semua. Amin. Ya, Tuhan berkati selalu Pak. Amin. Gitu ya. Jadi jangan ada yang merengek-rengek kalau menderita. Jangan beriman seperti kanak-kanak. Beriman seperti anak-anak. Jangan kanak-kanak. Anak-anak dan kanak-kanak itu berbeda. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.